Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat malam. Perkenalkan, saya Dokter Dani, dokter yang jaga pada malam hari ini. Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan biodata Ibu. Ibu atas nama siapa? Usia Untuk usia Ibu, 40 tahun. ya, alamat Ibu, Patena kalau boleh tahu pekerjaan Ibu sekarang apa? IRT. Oh, baik. Jadi Ibu datang ke sini dengan keluhan apa Ibu? Nyari dada dok. Nyeri dada ya, Bu. Untuk nyeri dadanya itu sebelah mana ya Bu? Sebelah kiri. Ibu sudah rasakan nyeri seperti ini sejak kapan Ibu? 5 jam yang lalu. Apakah rasa seperti itu Ibu menjalar dan tangan kanan atau tangan kiri Ibu? Sebelah kiri seperti terbakar dok. Apakah sebelumnya Ibu sudah merasakan hal seperti ini? Belum dok. Oh, baik Ibu. Atau apakah keluarga Ibu itu sudah pernah ada yang mengalami hal seperti ini? Tidak ada dok. Tidak ada ya Ibu. Kalau boleh tahu sebelumnya ada riwayat penyakit hipertensi atau diabetes mellitus? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Mohon maaf Ibu, saya mau tanya, apa sekarang Ibu itu sedang merokok? Ya dok. Sudah merokok. Sedang merokok ya, Bu. Kalau begitu Ibu, berapa sih dalam satu hari Ibu habiskan rokoknya? Berapa bungkus begitu Ibu? 2 bungkus. Oh iya, Bu, 2 bungkus ya Bu. Oke, jadi Ibu, saya simpulkan, jadi di sini Ibu datang dengan keluhan nyeri dada dan nyeri dadanya itu sebelah kiri, Ibu rasakan 5 jam yang lalu, dan rasanya itu seperti terbakar pada tangan sebelah kiri. Dan Ibu belum pernah merasakan hal seperti ini, dan keluarga Ibu juga tidak ada pernah mengalami riwayat seperti ini. Ibu juga tidak ada riwayat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, dan Ibu sekarang sedang merokok, dan per harinya itu 2 bungkus. Oh ya, baik. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, di sini Ibu terkena penyakit jantung koroner atau PJK Ibu. Di mana PJK ini merupakan kondisi ketika pembuluh darah jantung itu tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung itu berkurang. Nah, PJK ini terdiri atas 2 faktor resiko, di mana yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah Ibu. Di mana faktor resiko yang tidak dapat diubah ini itu seperti jenis kelamin, usia, riwayat penyakit kardiovaskular sebelumnya, riwayat PJK dalam keluarga. Dan yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah, di mana seperti merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan obesitas. Nah, setelah itu Ibu, adanya komplikasi dari PJK yaitu seperti penyakit cerebrovaskular, di mana cerebrovaskular ini terjadi kerusakan fungsi pada otak. Nah, itu seperti stroke dini, ischemic or hemorrhagic stroke, ya, yang dimana ini merupakan terjadi karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, dan juga vaskular demensia, hipertensi, retinopati, disfungsi ventrikel kiri, penyakit jantung kongestif, dan gagal ginjal. Di mana gagal ginjal ini seperti hipertensi neuropati, albuminuria, arteri perifer, intermission claudication. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan terapinya, di mana terapinya itu ada 3. Terapinya itu tergantung dari faktor resiko apa yang yang dimiliki pasien itu seperti apa. Yang pertama itu farmakologis, di mana terapi ini dapat diberikan pada misalnya pasien yang disertai diabetes, hipertensi, dan dislipidemia. Kemudian terapi kedua yaitu penyusunan diet, di mana diet dengan merubah pola makan menjadi
pola makan yang sehat dilakukan kepada setiap pasien ibu. Dan yang terapi ketiga ini adalah terapi yang sesuai dengan kondisi ibu sekarang, yaitu terapi mengubah gaya hidup. Seperti ibu yang tadinya merokok 2 bungkus per harinya, mungkin ibu bisa kurangi terlebih dahulu, sehingga itu mengurangi resiko ibu terkena penyakit. Nah, mungkin demikian ibu. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penulisan resep. Jadi sekarang adalah penulisan resep. Yang pertama adalah inskripsio, terdiri dari nama dokter, nomor surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, dan nomor bila diperlukan. Kemudian ada nomor resep, lalu ada tanggal resep dibuat, setelah itu juga di sini ada dibuat tanda R, diambil dari bahasa Latin, yaitu resip, ya, yang artinya diambilkan. Setelah itu kita buat nama obat yang akan dikonsumsi pasien berbentuk tab, persediaan 25 mg, nomor itu jumlah, buat jumlahnya berapa. Ini dinamakan preskripsio. Setelah itu signatur, tanda atau sign. Setelah itu kita buat dosis yang akan digunakan dikonsumsi pasien, 3 DD, yaitu dosis per hari berbentuk tab dalam 1 hari. Setelah itu ini dinamakan signatur, lalu kita beri garis penutup dengan paraf dokter, yaitu namanya subskripsio. Setelah itu pro, yaitu identitas pada pasien, namanya itu Ibu Meli, usianya 40 tahun, alamatnya di Paten nih.